Halo, nama saya Jason Afiantanto dengan NIM 182170004. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai fase D dari TOGAF, yaitu teknologi arsitektur. Pada pertama kali, yaitu tujuan fase D, yaitu ada mengembangkan teknologi target arsitektur yang memungkinkan visi arsitektur, target, bisnis data, dan blok bangunan aplikasi untuk disampaikan melalui komponen teknologi dan layanan teknologi, dengan cara membahas pernyataan pekerjaan arsitektur dan keprihatinan dari setiap stakeholder yang ada. Dan tujuan kedua yaitu mengidentifikasi semua kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan gap analysis dan juga target teknologi arsitektur. Kita masuk ke step pertama, yaitu select reference models, viewpoints, dan tools. Pada step ini, kita akan meninjau dan memvalidasi serangkaian prinsip teknologi yang ada. Biasanya kita akan membentuk bagian dari seperangkat prinsip arsitektur yang menyeluruh. Selain itu, step ini juga akan membuat sebuah pedoman untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Nah, langkah-langkah dari step 1 ini ada 6 biji. Yang pertama itu, kita harus menentukan proses pemodelan keseluruhannya kayak gimana. Yang kedua, identifikasi katalog yang diperlukan untuk blok bangunan teknologi. Yang ketiga, identifikasi matriks yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi diagram yang diperlukan. Yang kelima, identifikasi jenis-jenis kebutuhan yang akan dikumpulkan. Dan yang keenam, pilih layanan. Selanjutnya kita akan masuk ke step 2, yaitu develop baseline teknologi arsitektur description. Tujuan dari step ini yaitu mendukung arsitektur teknologi target. Lingkup dan tingkat rincian yang akan ditentukan tergantung pada sejauh mana komponen teknologi yang ada kemungkinan akan dibawa ke arsitektur teknologi target. Ada 4 langkah, yaitu mulai dengan mengubah deskripsi lingkungan yang ada ke dalam ketentuan taksonomi organisasi, layanan teknologi, dan komponen teknologi. Nah, di step ini dia bakal memungkinkan tim untuk mengembangkan arsitektur supaya mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang taksonomi yang ada. Yang kedua yaitu identifikasi blok bangunan arsitektur teknologi yang relevan. Yang ketiga, menggambar pada setiap artefak yang diadakan di gudang arsitektur. Dan yang keempat, tentukan setiap aplikasi sesuai dengan katalog portofolio teknologi. Hai, kembali lagi bersama saya Randy Christian Saputra, NIM 182170006, dan kali ini saya akan menjelaskan langkah ketiga, yaitu adalah mengembangkan deskripsi dari arsitektur target di bidang teknologinya. Nah, yang pertama kita perlu membuat deskripsi dari arsitektur target yang ini pastikan bahwa ini tetap mendukung arsitektur vision, target bisnis arsitektur, dan juga target information sistem arsitektur yang telah kita buat pada langkah sebelumnya tadi. Nah, lingkup dan tingkat kedetailan atau perinciannya ini akan bergantung pada sejauh mana komponen teknologi yang ada kemungkinan akan dibawa ke arsitektur teknologi target yang kita rancang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita adalah melakukan identifikasi building blocks untuk arsitektur teknologi yang relevan, dan kemudian kita menggambarkannya pada arsitektur repository. Nah, proses kuncinya dari pembuatan model arsitektur yang luas dari target system ini adalah membuat konsep atau konseptualisasi dari building blocks. Nah, ini dideskripsikan dalam arsitektur building blocks itu, yang nanti ini akan berisi tentang fungsionalitas dan bagaimana sih sebenarnya implementasinya. Tapi yang perlu diketahui ini bahwa implementasi ini tidak akan terlalu mendetail, seperti misalnya mencakup konfigurasi atau desain terlalu rincinya, karena kita tidak ingin hal seperti itu ada. Nah, ketika model arsitektur yang baru perlu dikembangkan untuk memenuhi concern stakeholder, gunakan model yang telah diidentifikasi tadi pada langkah pertama yang dijelaskan teman saya sebagai panduan dalam membuat isi arsitektur yang baru untuk menjelaskan arsitektur targetnya. Nah, ini kemudian langkah yang keempat adalah melakukan gap analysis, yaitu adalah membandingkan antara baseline dengan targetnya. Secara umum sih seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa model arsitektur yang telah dibuat ini konsisten dan akurat secara internal. Yang pertama adalah kita melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik yang muncul di sini. Nah, trade-off ini apa? Trade-off ini berarti kita melakukan analisis apakah
misalnya kita ada opsi lain dengan kualitas yang berbeda tipis, tapi perbedaan biayanya cukup signifikan. Karena mungkin kita mikir, kita tidak membutuhkan di bagian ini yang kualitasnya terlalu bagus juga. Maksudnya cukup, tapi biayanya bisa kita tekan. Ini mungkin bisa jadi pilihan. Nah, inilah yang namanya analisis trade-off. Kita membandingkan semua aspek antara pilihan-pilihan yang ada. Kemudian memvalidasi bahwa model yang telah dibuat mendukung prinsip, ada tujuannya, dan juga constraints yang tadi sudah ditentukan pada langkah-langkah sebelumnya. Dan kemudian catat perubahan viewpoint yang dijelaskan pada model dari arsitektur dan dokumennya. Kemudian kita menguji setiap model arsitektur akan kesesuaian dengan kebutuhan. Jadi ini yang penting karena kita tidak ingin membuat arsitektur teknologi yang berlebihan atau yang mungkin karena lagi trending sekarang kita jadi pakai itu. Tidak, tapi kita memakai sesuatu yang kita memang butuhkan saja. Ini adalah contohnya, bisa dilihat sendiri. Jadi ini bisa kita lihat di sini bahwa ada yang dihilangkan, ini tetap kita tulis. Yang di sebelah kiri ini adalah baseline arsitektur, dan kemudian di sebelah atasnya adalah target arsitektur, dan kita tulis juga mana yang ditambahkan dan mana yang dihapus. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang tetap, itu juga ditulis. Tapi kalau misal ada yang tetap dengan perubahan, itu juga kita tulis perubahannya seperti apa. Ini perlu kemudian kita bandingkan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Hilmi, NIM 182170025. Jadi tahap berikutnya adalah menentukan candidate roadmap component. Pada tahap ini, pertama tentukan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai arsitektur ini, kemudian lakukan urutkan aktivitas sesuai prioritas. Kemudian yang ketiga adalah bentuk roadmap untuk teknologi architecture. Nah, roadmap ini akan digabungkan dengan roadmap fase lain pada tahap opportunities and solution. Kemudian berikutnya adalah resolve impact across architecture landscape. Nah, pada tahapan akhir perancangan teknologi architecture ini harus dipahami dampak dari teknologi architecture itu untuk arsitektur yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan. Apakah arsitektur teknologi yang dibuat itu akan membuat perubahan pada perusahaan gitu. Kemudian apakah perubahan tadi memiliki dampak kepada arsitektur teknologinya? Terus apakah ada peluang untuk berbagi pekerjaan atau saling tambal sulam dengan pekerjaan pada domain lain? Apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada proyek lainnya yang ada dalam perusahaan? Dan terakhir, dapatkah arsitektur teknologi ini dipengaruhi oleh proyek lain yang sedang atau akan berjalan pada perusahaan? Oke, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Fajar Naraya Rahman, NIM 182170005. Kali ini saya akan menjelaskan untuk arsitektur enterprise, tepatnya pada fase D untuk arsitektur teknologi pada tahapan 7, 8, dan 9. Oke, untuk tahapan yang 7 merupakan tahapan di mana arsitektur enterprise untuk fase teknologi itu sudah akan selesai dikerjakan, sehingga perlu dilakukan yang namanya conduct formal stakeholder review. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan pada tahapan ini? Pada tahapan ini berfokus kepada untuk melakukan review ulang terhadap arsitektur enterprise fase teknologi untuk dari perspektif beberapa stakeholder yang akan terkait dengan adanya teknologi tersebut. Nah, review ini dilakukan dengan cara untuk menganalisis seluruh dokumen statement of architecture work, khususnya pada domain usulan arsitektur teknologi yang dibuat pada bagian awal sebelum semua dikerjakan. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan arsitektur di awal itu akan align atau ada selaras dengan arsitektur teknologi yang dibuat pada fase ini. Kalau misalkan terdapat beberapa perubahan atau beberapa penyesuaian, maka pengembang arsitektur akan melakukan perubahan tersebut pada arsitektur final yang akan dibuat nantinya. Kemudian lanjut kepada tahapan ke-8 terkait dengan finalize the technology architecture. Pada fase ini, pengembang akan fokus pada memfinalisasikan hasil akhir dari rancangan arsitektur enterprise pada domain teknologi. Sebelum akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen architecture definition. Nah, pada fase ke-8 ini, untuk melakukan finalisasi, terdapat beberapa langkah dan juga terdapat beberapa komponen yang harus dilakukan oleh pengembang enterprise.
agar dapat sesuai dengan sebelumnya, dengan domain sebelumnya. Yang pertama adalah harus menentukan standar untuk tiap architecture building blocks yang berdampak. Kedua adalah terkait dengan melakukan cross check atau penyesuaian ulang atau review terdampak dari adanya aspek teknologi ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan traceability dari kebutuhan awal, dan juga pemetaan terkait dengan arsitektur teknologi pada building blocks yang telah dibuat. Jadi kebutuhan awal tadi itu harus jelas kira-kira gimana caranya ngelacak kebutuhan tersebut ada di bagian solusi apa. Kebutuhan ini ada di solusi yang mana, solusi yang mana. Agar jelas ketika sudah diimplementasikan, sehingga pengembang itu tahu kira-kira kebutuhan ini itu sudah di-solve dalam solusi yang ini lebih seperti itu. Dan yang keempat merupakan melakukan finalisasi pada seluruh work product serta melakukan yang namanya gap analysis. Nah, gap analysis di sini maksudnya apa? Merupakan analisis kesenjangan yang mungkin terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang merupakan kondisi target yang ada di arsitektur enterprise ini. Nah, kesenjangan ini dilihat kira-kira untuk dapat melihat kira-kira perubahan itu sejauh apa sih harus dilakukan. Maksudnya effortnya itu harus sebesar apa agar dapat mencapai kondisi target tersebut. Kemudian terakhir dari tahapan fase D ini adalah terkait dengan membuat dokumen architecture definition. So basically sebenarnya dokumen ini tuh merupakan dokumen yang iteratif karena akan berisi terkait dengan beberapa domain yang telah dibahas sebelumnya seperti bisnis, information system, security, dan terakhir teknologi. Nah, di sini hasil seluruh rancangan arsitektur teknologi itu akan dimasukkan ke dalam dokumen architecture definisi ini. Komponennya apa aja yang akan dibahas dalam dokumen ini? Pertama adalah akan membahas mengenai dengan atribut serta fungsionalitas dari fundamental dari arsitektur teknologi seperti apa. Yang kedua adalah terkait dengan building blocks apa saja sih yang bakal dipakai oleh fase ini, oleh teknologi ini. Yang ketiga adalah terkait dengan interface apa aja yang bakal dikembangkan. Interface ini macam-macam jenisnya. Dapat dikatakan seperti API, kemudian format data, protokol apa yang digunakan, terus interface hardware seperti apa yang bakal saling beroperasi, serta standar apa aja yang bakal digunakan. Dan terakhir, terkait dengan pemetaan komponen teknologi ini pada entitas dan juga aturan bisnis atau organisasi yang mungkin selaras atau yang mungkin berdampak. Sekian.